Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kajian cabang iman. Menurut Imam Nawawi dan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, iman itu cabangnya ada 77 cabang. Yang ke-10 supaya dipahami oleh semua alumnus Mazra'illah dan untuk memperbaharui iman masing-masing kita berjumlah 77 tadi. Yang ke-10-nya adalah hubbullah, mencintai Allah. Nah, bagaimana cara kita mencintai Allah? Cukupkah dengan kecerdasan akademisi? Kalau kita perhatikan fenomena zaman sekarang, apa yang terjadi di Jakarta, kemungkaran-kemungkaran yang dibuat oleh kebanyakan orang bukan berarti mereka itu tidak berstatus tinggi dalam urusan pelajaran dan akademisi. Justru mereka yang melakukannya, sehingga pemagaran laut misalnya. Ada lagi yang berjanji bohong, seperti di kantong saya ada 1.000 triliun, sampai dia berhenti dari jabatannya tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Dan yang dipertanyakan oleh rakyat misalnya ijazah, karena rakyat yang lain ditekan harus menunjukkan ijazah. Kalau tidak dengan ijazah nggak bisa bekerja jadi PNS. Wajar, karena merasa membayarnya, merasa menggajinya, bertanya, ijazah lu bagaimana? Malah berbalik dikatakan fitnah dan menganiaya orang masuk penjara. Hal seperti ini, apakah bisa dikatakan cinta kepada Allah itu cukup dengan akademisi seperti itu? Tidak. Pesantren pun nggak cukup. Manakala menitik tekankan hanya kepada kecerdasan. Di pesantren diadakan pendidikan, yaitu pengelolaan hati, termasuk latihan. Misal, sholat berjamaah tiap waktu, itu latihan untuk menjadi budaya setelah keluar dari pesantren. Bangun sebelum sholat subuh, berdoa, bertahajud, hajat, dan sesudah sholat pakai wiridan. Wirid, zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Lebih daripada itu, santri dilatih untuk kontribusi. Kontribusi sosial, mulai dari orang paling dekat, ayah dan ibu, saudara, dan kepada yang lebih luas. Itu. Di sini disebutkan tanda-tanda mencintai Allah itu adalah mencintai Al-Quran.
bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dijadikan kajian, untuk dijadikan pemahaman. Cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi. Kita ini meyakini banyak agama di dunia, hanya satu yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allazi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad, atau allazi ja'a bihi li sa'adatil bashari dunyawiyatan wa ukhrawiyah. Agama yang dibawa Nabi itu tujuan akhirnya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Manakala ada sosok manusia yang tidak bermanfaat untuk manusia lain, bahkan berlaku jahat, itu namanya bukan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kepada Nabi, tandanya juga mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang yang jadi masalah, ada orang ngaku mengikuti sunnah Rasul, tapi ternyata dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul dijadikan dasar, alasan, tapi bukan sunnahnya yang diikuti, tapi pemahamannya yang dikatakan. Maka gampang mengatakannya dengan istilah bid'ah, sesat, neraka. Itu harus hati-hati. Itu bukan sunnah Rasul, tapi itu pendapat mereka, asumsi mereka dalam memahami sebuah hadis. Oleh karena mereka tidak mengikuti pemahaman ulama, pemahaman dirinya sendiri. Dia taklid hanya kepada nafsunya sendiri. Hati-hati dalam masalah ini. Mudah-mudahan dengan begitu dapat dipahami bersama. Mohon maaf manakala ada sesuatu yang berlebihan, saya mohon diampuni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.